Halo teman-teman, selamat datang di Anandam Komputer. Balik lagi dengan saya Ardi. Nah, di video kali ini kita kedatangan sebuah motherboard dari Gigabyte. Nah, motherboard ini cocok buat kalian yang sedang cari motherboard untuk konten kreator, karena motherboard ini mempunyai fitur yang komplit, performa yang tinggi, dan juga di sini motherboardnya ini mempunyai tampilan desain yang menarik. Nah, ini adalah motherboard ATX Gigabyte Z590 Vision G. Nah, motherboard Gigabyte ini termasuk ke dalam lini motherboard kreator dari Gigabyte, yang dimana dia itu punya dua versi, yaitu Gigabyte Vision D dan juga Gigabyte Vision G. Nah, untuk Gigabyte Vision G ini sebenarnya masih di bawahnya dari Gigabyte Vision D. Nah, tapi walaupun begitu, motherboard ini sudah menggunakan chipset Intel Z590. Nah, dengan soket LGA 1200. Jadi, motherboard ini sudah support dengan prosesor Intel Gen 11 dan juga prosesor Intel Gen 10. Nah, untuk prosesor Intel Gen 11-nya itu ada prosesor Intel Core i9, Core i7 dan juga Core i5. Dan untuk prosesor Intel Gen 10 itu yang paling tertingginya ada prosesor Intel Core i9 dan yang paling rendahnya ada prosesor Intel Celeron. Nah, tapi untuk prosesor Intel Celeron ini dia terbatas untuk prosesor yang menggunakan 4 MB cache memory. Nah, kemudian untuk dukungan memorinya, motherboard ini mempunyai 4 slot DDR4 yang maksimal kapasitasnya itu mencapai 128 GB. Nah, dan perlu diketahui kalau memori controller di motherboard ini dari CPU-nya. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau kalian menggunakan prosesor Intel Gen 11, itu kalian bisa mendapatkan speed memori up to 4800 MHz. Itu dalam mode OC. Nah, speed itu nanti tergantung ya dari kemampuan memori RAM kalian itu dapat mencapai berapa MHz. Nah, kemudian untuk yang menggunakan prosesor Intel Gen 10 Core i9 atau Core i7 itu kalian bisa mendapatkan speed RAM-nya itu mencapai 2933 MHz. Dan untuk prosesor Intel Gen 10 Core i5 ke bawah itu kalian bisa mendapatkan speed RAM-nya mencapai 2666 MHz. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau kasih tahu dulu kalau motherboard ini di power pin CPU-nya itu ada dua. Nah, yang di samping kanan ini terdapat 8 pin power CPU dan di sampingnya ini ada tambahan 4 pin power CPU. Nah, 4 pin tambahan power CPU ini untuk apa? Nah, itu bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggunakan motherboard ini untuk extreme overclocking. Nah, tapi kalau kalian ingin menggunakan settingan default atau untuk overclocking ringan, kalian bisa menggunakan 8 pin power CPU saja. Jadi kalian nggak wajib untuk memasang semua power pin CPU-nya. Nah, kemudian untuk di bagian penyimpanannya, di motherboard ini terdapat kuat PCIe M2 connector, yang dimana di setiap slotnya itu terdapat sebuah pendingin. Nah, untuk pendinginnya di sini yang paling atas yang warna silver ini, yang dua di tengah ada di warna silver ini juga. Kemudian yang di paling bawahnya untuk pendinginnya ini warna hitam seperti ini. Nah, jadi pendinginnya itu juga bisa membuat tampilan di motherboard ini makin keren. Nah, sekarang saya mencoba untuk membongkar dulu untuk pendinginnya ini dan saya akan perlihatkan di bagian dalamnya. Setelah kita lepas di bagian pendinginnya, di sini terdapat thermal pad-nya ya di setiap pendinginnya. Nah, di sini yang warna biru ini, dan nah untuk di bagian dalamnya itu seperti ini ya. Dan untuk slot PCIe M2 connector yang di bagian atas ini adalah slot PCIe Gen 4.0 dan di bagian bawahnya di sini ini ada dua, ini juga PCIe Gen 4.0. Nah, tapi untuk kontrolernya ini dikontrol oleh prosesor juga. Jadi
ketika kalian menggunakan prosesor Intel Gen 11, dia baru mau jalan di PCIe Gen 4.0. Tapi kalau kalian menggunakan prosesor Intel Gen 10, itu dia berjalan di PCIe Gen 3.0. Nah, kemudian di bagian bawah ini dikontrol oleh chipset ya. Kalau yang ini adalah PCIe Gen 3.0. Nah, jika kalian masih kurang, itu di motherboard ini juga masih dibawakan dengan 6 buah slot konektor SATA. Oke. Nah, kemudian untuk slot PCI Express di motherboard ini, ya, ini terdapat 3 slot PCI Express. Nah, dan yang di bagian atas di sini ada slot PCI Express X16 dan ini dikontrol juga oleh prosesor. Jadi kalian harus menggunakan prosesor Intel Gen 11. Nah, dengan begitu nanti kalian juga bisa maksimalin untuk VGA kalian yang mau dipakai. Mungkin kalian bisa pakai seri RTX yang sudah menggunakan slot PCIe 4.0. Jadi performanya makin kencang. Nah, kemudian untuk slot PCIe yang di bagian bawah, ini slot PCIe X16, ini Gen 3.0. Oke, untuk yang selanjutnya untuk di bagian header atau IO-nya ya. Nah, di sini untuk header di motherboard ini cukup banyak, dan untuk yang paling menarik itu motherboard ini dibekali dengan header USB Type-C 3.2 Gen 2. Jadi nanti kalian bisa gunakan untuk front panel casing yang sudah mendukung USB Type-C Gen 3.2. Selain itu di sini juga terdapat untuk header USB 3.2 Gen 1. Ya, ini digunakan juga untuk front panel di casing yang support dengan USB 3.2. Tapi yang ini untuk USB tipe E ya, yang USB biasa. Nah, kemudian masih ada lagi, yaitu ada header untuk noise detection ya. Jadi di motherboard ini nanti dibawakan sebuah sensor yang nanti berfungsi untuk mengatur fan yang ada di CPU kalian ketika CPU kalian itu mulai berisik ya. Nah, jadi nanti dengan fitur noise detection ini nanti fan-nya itu bisa diatur agar bisa lebih senyap. Nah, kemudian ada lagi di bagian bawah di sini sebuah tombol QFlash Plus. Ya, tombol QFlash Plus ini berfungsi nanti ketika kalian ingin mengupdate BIOS. Jadi nanti kalian kalau mau misal update BIOS, nanti filenya tinggal ditaruh di flash disk, kalian tinggal tancapkan di USB 3.2 yang ada di back panel motherboard ini. Kemudian nanti kalian tinggal pencet tombol QFlash Plus-nya, nanti kalian bisa update BIOS-nya. Nah, untuk fungsinya seperti itu ya. Jadi nanti akan lebih mudah kalian kalau ketika ingin update BIOS di motherboard ini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian port belakangnya atau di bagian back panelnya ini ya. Nah, di sini di bagian belakangnya terdapat sebuah port PS2, kemudian di sampingnya terdapat 2 buah port USB 2.0. Di bagian bawahnya di sini terdapat USB 3.2 Gen 1. Ini ada 4 port. Kemudian di bawahnya ada port HDMI, di sampingnya di sini ada port DisplayPort in. Nah, di bagian bawahnya di sini ada port USB Type-C 3.2 Gen 1. Kemudian di sampingnya ada USB 3.2 Gen 1. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada USB 3.2 Type-C Gen 2 dan di sampingnya di sini ada port USB 3.2 Gen 2. Nah, kemudian di sampingnya lagi di sini ada port 2,5 gigabit LAN. Jadi untuk konektivitas dengan motherboard ini dia tentunya sudah cukup baik ya, karena sudah menggunakan port RJ45 tersebut. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada port untuk jack audio. Nah, selanjutnya untuk fitur di motherboard Gigabyte Z590 Vision G ini. Nah, di mana di motherboard ini dia memiliki sebuah fitur USB Type-C Gigabyte Vision Link. Nah, di mana dengan satu port USB Type-C tersebut nanti kalian bisa memperingkas perkabelan dengan perangkat tambahan. Jadi dengan fitur ini nanti perangkat kalian bisa tersambung dengan lebih mudah tanpa menggunakan adapter. Contohnya di sini kalian bisa menggunakan untuk pen tab. Nah, kemudian external desktop storage itu juga bisa. Nah, selain fungsi tersebut
di Gigabit Vision Link ini nanti kalian juga bisa menggunakan untuk port USB Type-C-nya ini untuk mengecas up to 60 watt power delivery. Nah, kemudian di bagian belakangnya di sini tadi terdapat sebuah display port in. Nah, itu nanti kegunaannya misal di CPU kalian itu ada output display port di VGA, kalian bisa masukkan untuk outputnya ke display port in ini, dan nanti kalian bisa mengeluarkan outputnya dengan USB Type-C yang ada di back panelnya ini. Nah, ini nanti bisa digunakan misalnya kalian menggunakan pen tablet. Nah, itu nanti bisa menambah performa, jadi nanti layaknya seperti punya eksternal CPU. Oke, kemudian yang terakhir untuk paket pembelian di motherboard ini itu kalian dapat apa aja. Nah, sekarang kita akan perlihatkan. Di bagian dalamnya itu nanti kalian mendapatkan sebuah buku petunjuk. Ini nanti perlu kalian baca ya kalau ada yang nggak ngerti dengan sistem yang ada di motherboard ini. Nah, kemudian di sini kalian mendapatkan sebuah kabel SATA ya. Ini ada 4 buah. Ini sudah cukup banyak. Nah, kemudian di sini ada baut M.2 ya. Di sini kalian dapat 4. Kemudian di sini kalian mendapatkan ya, ini seperti mic ya, ini untuk sensor noise detection-nya tadi ya. Ini nanti berfungsi untuk mendeteksi ketika ada suara bising yang ada di CPU kalian. Nah, kemudian di sini kalian masih mendapatkan sebuah CD driver. Yes. Oke, isinya itu aja ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit review kita ya tentang motherboard YAT590 Vision G ini ya. Nah, motherboard ini mempunyai fitur yang komplit, konektivitas lengkap, dan juga mempunyai desain yang menarik dengan tema warna hitam putih seperti ini. Jadi ini akan cocok ya buat kalian yang sedang mencari motherboard content creator atau gamer, itu juga bisa sih. Nah, buat kalian yang tertarik ingin membeli motherboard ini, kalian bisa beli di Anandam Komputer, alamatnya di sini. Nah, sudah ada nomor WA-nya juga ya. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya tentang harga atau stok part komputer yang ada di Anandam Komputer. Nah, jika kalian ingin mendapatkan promo harga spesial dan promo menarik lainnya, kalian bisa cek di e-commerce-nya Anandam Komputer. Nah, di sini kami ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Playplay.com. Dan oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai. Buat kalian yang ingin request barang yang ingin kita akan review, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa share. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan info menarik dan juga review barang yang lainnya. Oke, saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.